Satpol PP, mohon maaf, ini bahasanya kawan-kawan di lapangan baru punya taring ini menertibkan para PKL area Lancor. Ada upaya pemerintah yang paling sederhana adalah melarang air Lancor jadi kegiatan ekonomi atau kegiatan lainnya. Lantas apa fungsi area Lancor hari ini, Pak? Menarik ini kata Mas Andre bahwa di sisi itu boleh dijadikan tempat parkir asal tidak jajar dua. Apa dasar hukumnya itu, Mas? Itu kan bahu jalan, Mas. Mas Andre, bagaimana kemudian menjaga food colony agar tidak macet? Seperti yang kita ketahui bahwa di sana juga lalu lintasnya cukup padat sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tretan Klik Madura kembali lagi dalam program Catatan Pena. Hari ini masih di bulan Ramadan, tetapi momennya sangat spesial sekali. Ini sebuah kebanggaan bagi kami, sebuah prestasi yang luar biasa. Pamekasan berhasil menata kota khususnya di daerah area Lancor yang selama ini terus menjadi persoalan klasik dan baru tahun ini bisa ditertibkan. Hadir sudah di studio kami Pak Kasatpol PP, Pak Yusuf Wibisino. Kawan lama, dulu masih kasih Kabid dan kemudian hari ini sudah menjadi Kasatpol PP, luar biasa sekali. Kemudian ada Mas Andre, beliau adalah Kabid Lalu Lintas Jalan. Bagaimana kabarnya Pak Yusuf, Mas Andre? Alhamdulillah sehat. Saya ke Pak Yusuf dulu. Pak Yusuf, bisa diceritakan bagaimana kemudian Satpol PP, mohon maaf, ini bahasanya kawan-kawan di lapangan baru punya taring ini menertibkan para PKL area Lancor. Bagaimana awal mula dan kemudian apa yang mendorong ini harus tertib dan harus clear hari ini begitu, Pak Yusuf? Terima kasih Mas Franky. Pertama begini, Satpol PP ini salah satu pembantu bupati dalam fungsi penegakan peraturan perundang-undangan daerah, pelaksana fungsi Trantibum dan perlindungan masyarakat serta penanganan pemadam kebakaran. Nah, berbicara PKL ini, pemerintah Kabupaten Pamekasan punya Perda 4 tahun 2021, ditindaklanjuti dengan Perbup 101 tahun 2022. Judulnya adalah Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Nah, yang pertama harus dipahami adalah adanya atau lahirnya Perda dan Perbup ini adalah bentuk keberpihakan pemerintah kepada PKL. Keberpihakan ya? Keberpihakan pemerintah kepada PKL. Meskipun diartikan oleh kawan-kawan PKL ini mereka diasingkan dari lokasi ramai gitu. Kenapa? Berbicara PKL ini tidak ansih hanya berbicara penertiban. Kenapa saya katakan berpihakan? Pemerintah tidak melarang PKL berjualan, tetapi lebih menata dan memberdayakan kepada mereka kepada tempat-tempat yang disiapkan atau disediakan pemerintah. Pertama, Perbup 101 itu sudah diatur tempat-tempat mana yang dibolehkan ditempati PKL. Artinya di luar yang ditentukan itu tidak boleh? Tidak boleh. Ada 3 tempat yang permanen, baik itu yang disewa oleh pemerintah ataupun yang bila-bila pemerintah. Contoh misalkan yang permanen itu XPJKA, itu kita sewa ke PJKA. XPJKA di Jalan Trunojoyo, Pak ya. Terus food colony, itu aset pemerintah daerah yang dikhususkan jadi tempat penampungan PKL. Setelah itu saya rasa. Itu kan permanen. Yang tidak permanen yaitu yang sudah dijadikan ikon Pamekasan, saya selera. Jalan Niaga. Yang ketiga ada fasilitas umum yang diintervensi dengan Perda dan Perbup membolehkan mereka menggunakan ruang fasilitas umum. Seperti contoh misalkan Jalan Joko Tole ke timur jembatan Bentul itu sampai Asam Manis dan Odaeta, itu sisi utara. Dari jam 14.00 sampai jam 24.00. Jalan Wahid Hasim dengan jam yang sama. Jalan Nugroho, Jalan Jalan Ronggo Sukowati, Jalan Stadion,
Jalan Setadan itu Polres ke utara, sisi barat. Jalan Nonggosewati, Jalan Pintu Gerbang sisi barat, mulai dari Gang 3 sampai ke utara. Jalan menuju Teja Barat itu Pasar Gurum, sisi selatan. Terus jalan mana lagi ya? Dirgahayu kalau nggak salah, ke barat itu masuk. Sisi utara. Ya, artinya tolong dipahami bahwa dalam rangka mengembalikan fungsi Fasum, lahir juga perda ini. Fasum itu kan ada hak-hak orang lain juga, toh? Betul. Bukan hanya PKL. Contoh Air Lancor yang sekarang sudah berhasil kita tertibkan. Yang perlu digarisbawahi pertama bahwa keberhasilan kita menertibkan Air Lancor bukan hanya Satpol PP. Betul. Ya. Kolaborasi, Pak ya. Tetapi kerja kolaboratif atau istilah Pak Sekda itu cross cutting ya. Ada peran semua OPD, Disub dengan kewenangan Disub, PUPR dengan kewenangan PUPR, ada Disperindak dengan kewenangan pasarnya yang sebagian diarahkan ke sana. Semua OPD yang insya Allah punya peran dan kewenangan untuk menata dan memberdayakan BKN ini. Terutama karena Perda 4 2021 pengampunya Dinas Koperasi. Nah, Dinas Koperasinya yang merekayasa ini. Khusus untuk kota, penataan kota ini tidak hanya berbicara tentang perda ini. Betul. Jadi penataan kota itu pengembalian fungsi Fasum ini bukan hanya PKL kan di dalam tetapi juga nanti monggo nanti dijelaskan Mbak Mas Andre ini Kabid Lalu Lintas dari Disub terkait penataan ruang parkir, mengembalikan fungsi tempat parkir karena hari ini banyak fungsi tempat parkir yang digunakan berjual beli juga. Jual beli oleh PKL ya, karena memang tidak ada ruang lagi barangkali teman-teman PKL berjualan di sana. Ini yang menjadi kendala kita, termasuk ya banyak hal lah di tempat-tempat publik itu yang dijadikan sarana berjualan oleh PKL. Prinsip sederhana mereka PKL kan begini toh. Mereka mendekati ke tempat-tempat yang ramai. Nah, dan lahan parkir memang salah satunya. Ini tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Kembali ke Air Lancor. Air Lancor sudah menjadi tempat favorit untuk orang berkunjung. Jadi selalu jadi tempat keramaian di sana. Betul. Sehingga kalau saat di pusat keramaian muncullah PKL ini. Sehingga pemerintah sepakat semua OPD yang mempunyai kegiatan melarang mengadakan kegiatan di Air Lancor. Oke. Karena akhirnya para PKL ini menganggap bahwa di tempat lain tidak seramai Air Lancor, sehingga kemudian mereka merasa pendapatannya bisa berkurang ini kalau tidak berjualan di Air Lancor begitu, Pak. Nah, bagaimana mengatasi itu sebenarnya, memberikan pemahaman kemarin ketika mau direlokasi oleh PKL, oleh Satpol PP ini, karena kan bagaimanapun pasti ada pendekatan humanis yang dilakukan oleh teman-teman Satpol PP. Jadi gini, ada upaya pemerintah yang paling sederhana adalah melarang Air Lancor jadi kegiatan ekonomi atau kegiatan lainnya. Itu tidak boleh dibantah. Tidak bisa ya, karena gini, pada saat masih diizinkan ada kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan massa di sana, orang masih akan tertarik untuk hadir ke Air Lancor. Untuk berjualan ya. Sehingga sudah digeser ke food colony. Jadi contoh misalkan ada kapan hari terakhir ada kegiatan fun run, nggak tahu dari mana yang punya kegiatan satu sana, atau kegiatan-kegiatan yang bersifat pendidikan itu semua itu di sana. Air Lancor sudah tidak boleh digunakan. Tidak boleh. Ini salah satu bentuk keseriusan pemerintah untuk memaksimalkan pemberdayaan BKL. Lantas apa fungsi Air Lancor hari ini, Pak? Fungsi Fasum kan, fasilitas umum di situ ruang terbuka publik, ruang terbuka hijau. RTH ya. Ruang terbuka hijau, ruang terbuka hijau, murni taman di sana. Monggo masyarakat yang butuh tenang, butuh suasana indah itu monggo ke sana. Yang perlu juga dipahami bahwa di sekitar Air Lancor ada 2 tempat ibadah besar. Betul. Yang butuh kekhusyuan lah orang beribadah. Terutama yang kita Islam, Masjid Jami ada itu Masjid Syuhada ya. Cenderung sudah relatif aman sekarang, enak apalagi juga saudara-saudara. Karena sudah tidak ada keramaian di sana, tidak ada kegiatan-kegiatan itu. Betul. Itu yang menjadi dasar kenapa kemudian Air Lancor ini harus steril dari kegiatan-kegiatan besar. Betul. Saya ke Mas Andre, Mas, melihat dari urgensi dari penataan PKL Air Lancor ini, apa urgensinya? Dilihat dari sisi lalu lintas. Baik, jadi kalau kita lihat dari sisi transportasi dan lalu lintas, kalau kita
lewat sebelum hari ini gitu ya, pasti kan di situ timbul kemacetan, kepadatan, apalagi kalau hari Minggu, malam Minggu, itu kan Padat, pasti ya? di kawasan Air Lancar itu kan kita kalau naik kendaraan baik ada 2 atau ada 4 mengalami sedikit hambatan sebetulnya karena di situ banyak kemacetan lah ya. Habis itu ada orang jualan pakai mobil, ada pedagang kaki lima yang ada di trotoar di kanan kiri. Jadi itu menjadi faktor penghambat atau kemacetan di kawasan itu, dan itu juga banyak dikeluhkan masyarakat. Jadi urgensinya kalau dari sisi lalu lintas dan transportasi seperti itu, Mas. Secara regulasi di area Lancor itu memang tidak boleh ditahan parkir. Tidak boleh. Di situ kan sudah ada sisi-sisi, misalkan di depannya buffer wheel gitu ya. Di situ kan sebenarnya sudah ada lampu larangan parkir. Iya, Nah, betul. di situ nggak boleh. Kami sebenarnya sebelum penertiban dengan Satpol PP, dengan Lantas, Polres itu hampir setiap hari kita melakukan sosialisasi. Artinya himbauan kepada para pedagang bahwa di sini tidak boleh ditempati berjualan karena dilarang parkir. Parkir aja nggak boleh, apalagi jualan. Berjualan, iya betul. Seperti itu. Jadi kami setiap hari seperti itu. Tapi kemarin ketika kami turun ke bawah, sedikit wawancara dengan teman-teman PKL, mereka merasa bahwa kemacetan itu bukan sumbernya dari PKL, tetapi bahu jalan di sekitar area Lancor sisi timur yang digunakan oleh ada instansi-instansi di sana yang juga tempat parkirnya di sana. Ini yang menjadi alasan para PKL. Kami bukan penyebab kemacetan, mereka loh penyebab kemacetan, begitu katanya. Bagaimana melihat itu, Mas Andri? Jadi satu sisi itu ada faktor itu juga di sisi sebelah timur. Tapi di sana kan secara aturan boleh untuk parkir. Cuman tidak boleh sejajar dua. Jadi di situ kami sebenarnya sudah melakukan himbauan kepada instansi yang ada di sekitar situ untuk menyiapkan lahan parkir. Cuman kalau dilihat kondisi di lapangan kan memang ketika jam-jam tertentu, misalkan anak pulang sekolah atau Bang Jatim lagi ramai betul, gitu kan. Memang ada kemacetan di situ. Ini sekalian sekarang sudah relatif sekarang sudah relatif aman. Sekalian disebut bukan hanya Bang Jatim, tapi di sana ada juga Bea Cukai yang juga ramai kadang ya. Kami sudah berkomunikasi dengan instansi-instansi yang ada di sana untuk semaksimal mungkin kendaraan itu dimasukkan dulu ke ruang parkir yang sudah ada yang disediakan di dalam gedung. Baru ketika sudah full penuh di luar. Kan sebenarnya mereka menyiapkan lahan parkir juga di dalam. Ya, cuman kan terbatas ya. Kan. Mas Andri, menarik ini kata Mas Andri bahwa di sisi itu boleh dijadikan tempat parkir asal tidak jajar dua. Ya. Apa dasar hukumnya itu, Mas? Itu kan bahu jalan, Mas. Ya, tapi kan bahu jalan boleh digunakan parkir. Di beberapa tempat kan kita pakai bahu jalan memang. Karena contoh di depan Apollo ke selatan sisi barat itu kan pakai bahu jalan seperti itu. Jadi seperti itu kan di depan di jalan di Ponorogo itu kita pakai bahu. Artinya di tempat-tempat tertentu atau instansi yang langsung berdekatan dengan jalan itu boleh jalan itu kan digunakan untuk parkir ya. Ya. Kita sudah ngatur kan mana yang boleh, mana yang enggak. Bahu jalan yang boleh, yang tidak boleh. Itu kan sudah diatur. Dan di area Lancor ke selatan boleh. Ya. Boleh ya. Sisi barat. Sisi timur. Selatan. Kalau yang selatan sisi barat. Sisi barat, ya. Kalau yang di area Lancor sisi timur itu sebelah timur ya. Karena di sana ada instansi dan segala macam. Oke. Apa yang dirasakan di Sub hari ini setelah PKL ditata, direlokasi ke tempat yang semestinya? Apakah kemudian tidak ada kemacetan di sana? Atau sama saja, artinya dipindah tidak dipindah tetap macet aja di situ gitu? Kalau kita lihat kondisi di lapangan, saya rasa sudah tidak ada kemacetan di situ. Di sekitar Lancor kita lihat kan hari ini memang tidak ada kemacetan. Coba kalau kita lihat hari Minggu gitu ya, paling malam Minggu atau hari Minggu lah paling bisa dilihat gitu. Kalau kita dulu Minggu pagi kan nggak bisa lewat kan itu. Sudah pasti macet sekali ya. Nah sekarang alhamdulillah dengan teman-teman PKL sudah direlokasi, diberdayakan, pindah ke food colony kan kita sudah bisa melihat hasilnya sudah
bagus lah dari sisi transportasi dan lalu lintas. Siap. Pak Yusuf, penertiban ini bukan hanya sekali sebenarnya. Beberapa waktu lalu, beberapa tahun kemarin juga penertiban sempat dilakukan. Tetapi kemudian tidak konsisten. Artinya ketika PKL dipindah, dapat beberapa hari muncul lagi satu, kemudian datang dua, dan terus bertambah sehingga di area Lancor itu penuh dengan PKL. Bagaimana kemudian Satpol PP menjaga konsistensi itu, Pak? Jadi begini, konsisten atau tidak, tapi tergantung cara, Mas ya. Contoh misalkan, tahun ini kenapa kita bisa dikatakan berhasil, ini paket komplit. Artinya paket komplit begini, penegakan peraturan perundang-undangan daerah ini, khusus Perda 4 2021, tidak hanya berbicara penertiban. Tetapi menata dan memberdayakannya juga sudah ready. Pak Sekda selaku ketua tim itu sudah dengan secara kolaboratif dan terintegrasi ini siapa melakukan apa sudah jelas. Contoh misalkan saya mendorong mereka kepada tempat yang dibolehkan oleh Perda. Yang tidak mau saya sidang tipiring. Langsung tipiring ya? Tipiring. Artinya ada keseriusan kita untuk menegakkan Perda ini. Tegas ya? Tegas di Satpol PP ini kan ujung-ujung paling puncak itu adalah tipiring ya? menegakkan Perda itu sendiri. Iya betul. Terakhir kita tipiring itu salah satu pedagang buah itu. Buah, pakai mobil ya? Sudah disidangkan dan sudah didenda 300.000. Ini salah satu bentuk keseriusan kita bahwa pemerintah hadir, tidak main-main. Serius banget hari ini. Serius banget. Yang kedua, konsisten Mas memang. Betul. Konsisten. Jadi kita tidak hanya menertibkan mereka, tetapi terus kita jaga 24 jam. Nah, cuman memang ada pertanyaan dari masyarakat yang menjadi tantangan pada akhirnya. Bagaimana tempat yang lain? Iya. Kayak gitu. Tempat-tempat terlarang lainnya maksudnya. Secara jujur kita katakan bahwa tidak mungkin secara sporadis misalkan di Pamekasan terus hilang PKL, tidak mungkin. Karena kita butuh waktu. Air Lancor itu yang hanya ruangnya sekitar 400 meter persegi lah ya. 100 meter. Kita butuh 3 bulan ini Mas masih intens dijaga ya. Ada sedikit pemasangan di food colony kan gitu. Iya betul. Kita jaga. Karena memang begitu kita lengah, betul. Masuk. Pasti masuk. Nah, hari ini saya melebar ke jalan kabupaten. Jalan kabupaten ke barat ya. Ini juga di sana terlarang juga. Terlarang juga. Tidak boleh sisi manapun. Iya. Kenapa saya ambil keputusan di jalan kabupaten saya tertibkan? Karena paling dekat ada food colony di sana juga. Bukan food colony. Saya rasa. Ada jalan pintu gerbang yang dibolehkan sisi barat. Masih sangat memungkinkan. Jadi dan ini juga butuh waktu. Yang ke depan ini insya Allah juga jalan Joko Tole akan kita tertibkan. Iya betul. Karena secara regulasi yang boleh hanya sisi utara. Sisi utara itu pun jam 4 sore sampai jam 24.00. Sebelum itu tidak boleh buka. Tidak boleh. Dan setelah itu harus bersih. Termasuk rombong-rombongnya. Termasuk rombong. Makanya ini saya katakan kita butuh waktu lama. Iya betul. Saya di Satpol PP itu tahun 2023. Iya betul. 1 Juli saya masuk di sana. Di tahun kedua di 2024 tahun politik. Iya betul. Kita tim sudah sangat siap waktu itu sebenarnya menertibkan ini, tapi ada kepentingan yang jauh lebih besar untuk yaitu kondusivitas ya. Karena berbicara tahun politik itu gesekannya luar biasa. Iya, ini mudah membara apinya, Pak. Apalagi Lancor ya. Betul. Mas Franky sudah paham lah. Ini aja dampak dominonya luar biasa. Luar biasa, betul. Itu luar biasa. Karena orang-orangnya juga orang-orang luar biasa yang ada di belakangnya. Cuman memang sesuatu hal yang luar biasa juga bahwa pekerjaan kita Satpol PP khususnya dan pemerintah daerah pada umumnya ini dukungan masyarakat luar biasa, Mas. Iya, betul. Artinya di satu sisi ada penolakan dari PKL dan timnya dengan segala titik bengeknya, tetapi masyarakat secara umum itu mendukung pemerintah daerah. Karena bahasa tadi sekian tahun tidak terpecahkan air Lancor, akhirnya pemerintah berhasil mengembalikan fungsi air Lancor kepada fungsi yang sesungguhnya. Dan untuk sementara masih konsisten. Alhamdulillah. Semoga terus konsisten kan begitu ya. Karena kan kita flashback ke belakang ya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa penertiban ini bukan hanya hari ini. Dulu-dulu juga ada penertiban tetapi tidak bertahan lama kemudian kembali. Betul. Pak Yusuf, ada yang menyampaikan bahwa di mana-mana kota-kota besar ketika ke pusat kota, ya pusat kotanya adalah area Lancor misalkan, itu pasti ada orang jualan di sana.
Bagaimana kemudian menjawab itu, Pak Yusuf? Pamekasan nggak bisa dibandingkan dengan Kota Malang misalkan, tidak bisa dibandingkan dengan Sidoarjo misalkan. Pertama dari luasan, Mas. Oke. Ada kekuatan. Kita terakhir studi banding ke Sulu. Di sana ada ruang publik yang menyisipkan space atau spot-spot tertentu untuk ruang PKL. Oke. Tidak mesti di tengah kota. Oh, di alun-alunnya. Oke. Di Bondowoso itu ada satu sisi yang di tempat PKL. Iya, betul. Tapi untuk khusus di Madura, mulai dari Sumeneb, Pamekasan, Sampang pun sekarang sudah juga mulai berbeda. Tidak memungkinkan untuk direkayasa sehingga ada tempat PKL misalkan. Sulit karena ruangnya sempit ya. Ruangnya sempit. Bayangkan, dan kalau dipaksakan itu akan mengganggu kepentingan umum ya. Kan begini, pada saat diambil keputusan misalkan PKL boleh dengan kapasitas 20 PKL misalkan. Iya. PKL ini tidak mungkin cenderung tidak berkurang. Tidak mungkin 20. Wah, ini kalau yang diperbolehkan 20, yang jualan bisa 100 sih. Itu maksudnya. Jadi dampaknya itu akan jadi luar biasa. Artinya apa? Akan sangat bijaksana apabila dalam jangka waktu panjang mending PKL dikasih tempat sehingga bisa bertumbuh dan berkembang di tempat yang sudah kita siapkan. Dan itu sudah dilakukan oleh Pemkab Pamekasan. Okay. Artinya tadi bahasa saya di awal, lahirnya pada itu bentuk keberpihakan pemerintah kepada PKL. Dan perlu diketahui oleh teman-teman PKL bahwa pemerintah bukan hanya melakukan penertiban, tetapi juga menyiapkan lahan yang representatif. Di sana juga untuk perputaran ekonomi itu yang kemudian tadi disebut oleh Pak Yusuf, bukan hanya penertiban tapi juga pembinaan. Dan itu sudah dilakukan oleh Pemkab Pamekasan gitu ya. Memang untuk hari ini food colony ini target kita hanya menampung, Mas. Oke. Menampung ya. Jadi kapasitas food colony seperti apa sih? Baik di dalam kios ataupun di luar kios. Ini sudah mendekati maksimal. Nah, pada sudah maksimal nanti baru kita berbicara menata. Beberapa fasum sudah kita lengkapi. Contoh misalkan tempat itu sudah di mapping mana fungsi jalan, mana ruang parkir, mana WC dan seterusnya. Yang nanti pada akhirnya secara jangka panjang nanti akan mengeling dengan kegiatan Car Free Day. Hari ini digabung dengan kegiatan bazar takjil dan seterusnya. Artinya pemerintah tidak hanya tinggal diam, tetapi ada kebijakan untuk memaksimalkan pendapatan mereka. Artinya ke depan kegiatan-kegiatan akan dipusatkan di 2 tempat ini. Siap. Saya rasa dan food colony ini ya. Termasuk XPJK. Termasuk XPJK. Juga teman-teman sudah banyak tahu lah, banyak kegiatan yang dipusatkan di sana juga. Artinya nanti pure murni area Lancor untuk taman. Taman bermain, olahraga, segala macam. Dulu waktu di sebelah kan pasar di daerah Lancor. Betul. Hari ini sudah tidak boleh. Gak boleh lagi. Tidak boleh. Makanya kita gak gelar bazar takjil. Makanya. Siap, Mas Andre. Bagaimana kemudian menjaga food colony agar tidak macet? Seperti yang kita ketahui bahwa di sana juga lalu lintasnya cukup padat sekali. Karena terhubung dengan Polres Pamekasan, dengan orang yang mau ke kota juga lewat sana, misalkan SMP kemudian juga. SMP kan banyak sekali tujuan-tujuan yang menggunakan akses itu. Bagaimana kemudian Dishub melakukan atau merekayasa lalu lintas agar tidak macet di situ, Mas? Baik, jadi kita lihat dulu dari sisi food colony dulu ya. Jadi di dalam itu kita sudah lengkapi sarana-prasarananya. Seperti tadi dijelaskan sedikit bersama Pak Yusuf bahwa kita di dalam itu sudah memetakan, sudah memberikan jalur sepedanya, jalur kendaraan. Jadi kita sudah batasi di dalam. Jadi biar pedagang itu tidak menumpuk, kita batasi bahwa itu kan konsepnya di food colony itu kan drive-thru ya. Jadi dikasih jalan sama kita, sudah di mapping tadi, sudah dikasih tanda. Kemudian yang kedua kita kasih lampu penunjuk bahwa pintu keluarnya di sini, pintu masuknya di sini. Di belakang kita sudah siapkan lahan parkir, baik itu ada 4. Di paling belakang paling belakang. Dekatnya toilet. Kamar mandi itu ya. Oke. Musola juga kita sudah siapkan di situ. Kemudian di situ kita tidak one gate system, tapi pintunya 2. Jadi nanti bisa keluar ke Jalan Kemayoran. Jadi ke barat ya. Barat. Nah, jadi itu nanti untuk mencegah penumpukan atau crowded di depan. Kalau keluarnya ke depan semua, nanti seperti katanya Mas kita ini macet. Macet pasti ya. Ya. Kemudian kita juga sudah menempatkan petugas.
Jadi di food colony itu ada petugas baik yang di pintu masuk, pintu keluar, kemudian yang ada di belakang tempat parkir. Jadi biar di sana keluar masuknya kemudian penataannya tidak menjadi penyebab keluar ke macet. Karena kalau di dalam mudah ditata, insya Allah kalau keluar itu sudah aman lah seperti itu. Oke. Itu konsepnya seperti itu. Sudah Tapi dilaksanakan? Praktiknya bagaimana, Mas? Sudah dilaksanakan. Nah kan kadang ini masyarakat ya, wah sebentar saja Pak, Ya, di pinggir ya. jalan. Terus kemudian pedagang-pedagang yang pakai mobil itu ini kan menjadi masalah juga ketika mereka tidak mau masuk ke dalam, tapi berjualan di pinggir-pinggir jalan. Apakah kemudian di Sub juga tegas melarang itu? Ya, yang jelas kalau berdagang pakai mobil di bahu jalan itu kan memang tidak boleh. Kami sudah melakukan sosialisasi dengan pihak kepolisian juga, karena yang punya kewenangan untuk melakukan penindakan kan Kepolisian ya, lantas ya, ditilang misalkan. ya, Oke. ditilang dan sebagainya. Kita sudah melakukan sosialisasi, sudah melakukan himbauan ke para pedagang-pedagang itu yang terutama yang menempati area yang dilarang atau di tempat yang tidak boleh parkir seperti tadi dijelaskan. Oke. Kalau di area Lancor itu kan sisi utara dulu kan banyak sekali pedagang-pedagang buah pakai mobil sampai ke daerah Jogotole misalkan kan gitu. Ini kan juga berpotensi juga akan pindah ke daerah food colony begitu. Orang-orang yang berjualan di pinggir jalan itu, Mas. Bagaimana kemudian menangani itu? Apakah ada space di dalam khusus pedagang buah yang pakai mobil? Tapi rasanya sulit sekali kalau begitu. Kalau sekarang belum ada itu. Belum ada. Space untuk mobil ya, Pak. Ya, Di Pak. Jalan Niaga. Nah, di food colony maksudnya. Di colony tidak ada. Belum. Oh, berarti mobil-mobil itu nanti diarahkan ke Jalan Niaga ya? Oke. Tinggal ketegasan dari teman-teman petugas di sana kan begitu. Oke. Artinya aman ya, tidak akan macet di situ ya? Insya Allah ya. Jadi gini Mas Franky ya, kalau saya boleh nambahkan terkait tupoksinya Mas Andre. Jadi gini, salah satu bukti real bahwa pada saat PKL tidak ada di Lancor, ini saya lihat sekalipun jejer 2 nih di sisi timur, Masih Tidak macet ya? Masih aman. Oh, oke. nggak macet. Karena kalau ada PKL di sisi barat ini juga Nambah. banyak kendaraan. Karena ada kendaraan terutama roda 2 kan. Roda parkir di 2, depan. betul, Gitu. betul, betul. Jadi cuman begini prinsipnya, salah satu keberhasilan itu macet Mas. Bagaimana saya berpikir pada saat tidak macet di food colony itu berarti sepi. Berarti sepi Ya. pembeli. Kita menilainya macet ada 2 hal. Dari pengaturan ladin yang salah Betul. atau berbicara kapasitas. Iya, betul, betul. Ini 2 hal yang beda. Pengaturan ladin sudah Mas Andre ini. Cuman berbicara kapasitas sekarang. Oke. Diakui atau tidak, food colony hari ini jadi tempat favorit baru. Betul. Yang daya tariknya luar biasa ini. Betul. Jadi berbicara kapasitas itu butuh pengaturan yang lebih maksimal lagi. Tidak hanya ansih berbicara di skup, tidak ada ini. Berbicara secara umum. Pertama, pada saat ditetapkan food colony maksimal kapasitas PKL-nya sekian. Iya, betul. Kayak gitu. Nah, yang kedua, di food colony ini aktivitasnya sore Mas. Lepas dari jam dinas, jam kerja, Betul. jam sekolah dan Sampai lain-lain. malam ya. Sampai malam. Artinya apa? Tidak terlalu mengganggu aktivitas masyarakat secara umum. Oke. Kan gitu. Jadi bukan dibiarkan sih, karena memang kapasitas. Bayangkan. Artinya macet-macet sedikit ya harus Ya, harus dimaklumi. dimaklumi. Karena gini, Karena tandanya masyarakat yang sudah bekerja mau cari hiburan ke food colony. Masyarakat yang sudah lulus sekolah anak-anak itu ke food colony. Oke, oke. Nah, dampaknya ini. Iya, Jadi iya, betul. pada saat sudah jadi kemacetan, moro-moro pertanyaan kemana nih Mas Andri ini? Kan gitu. Orang kan terlalu gampang menyimpulkan. Iya, loh. betul. Karena tolong kita jangan terlalu alergi dengan kata macet. Padahal macet itu bukan karena semeraut tidak diatur, Iya, tetapi karena karena kapasitasnya kecil dan bayangkan kalau pengunjungnya sudah banyak gitu ya. Antusiasme. Iya, Masyarakat betul. punya niat yang sama mau jajan di sana, kapasitasnya sudah penuh, Betul. tetap kesimpulan satu macet. memang. Pasti macet ya. Sekalipun dikasih ruang sebesar apa, tetap macet. Dan itu sekaligus menjawab kekhawatiran para PKL Ya. yang mereka tidak mau pindah karena sepi katanya. Ya, buktinya, betul. Buktinya hari ini. buktinya hari ini ramai kan begitu. Betul. Siap. Cuman memang masa transisi Mas Franky yang agak berat. Betul. Karena orang masih belum tahu, oh langganan saya ini pindah ke Kemana? sebelah mana, Iya, sebelah betul, mana, ini. Betul. Gitu.
Jadi ke depan ini memang program kita selanjutnya menata, Mas. Nah, penata itulah nanti kita maksimalkan. Oke. Tetapi kita juga nggak bisa menjamin, apalagi Mas Andri nggak bisa menjamin, apalagi yakin tidak ada macet setelah ini. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Karena kapasitasnya ya segitu, terus kemudian antusiasme masyarakat tidak bisa kita ukur, kan tidak begitu. bisa kita bendung juga. Betul. Justru kalau sepi kasihan. Betul. Ya, Makanya ya, kita tugasnya mengatur, bukan melarang kalau sudah di sana itu. Jadi kalau sudah di food colony kita mengatur, bukan melarang lagi. Artinya, misalkan tadi, Mas Andri harus tegas dong. Tegas sudah main usir aja, ya kasihan juga toh. Ada yang kesana. Ada yang kesana nanti. Ini aja diambil kebijakan di food colony tidak boleh ada tarif parkir. Ya, parkirnya gratis. Oh, gratis ya? Gratis. Dalam rangka juga keseriusan pemerintah, bikin rame aja dulu. Ya. Iya. Kecuali memang sampah dan listrik dan air. Itu harus lah karena kan kebutuhan mereka juga kan begitu. Ini salah satu bentuk keseriusan pemerintah agar bikin rame aja dulu, baru nanti kita tata dan kita atur gitu. Dan sekarang sudah mulai ramai di situ ya, dan sepertinya juga mulai betah Iya, para PKL. Iya betul. Siap. Ya karena mereka enggan pindah kan belum merasakan saja. Ketika merasakan barangkali nanti rebutan lokasi itu. Dan ini sudah mulai terjadi. Sudah mulai terjadi. Karena kapasitasnya sedikit mungkin ya, dan para PKL ini cukup banyak. Siap, terima kasih Pak Yusuf, terima kasih Mas Andre. Sama-sama. Terakhir Pak Yusuf, apa yang ingin disampaikan kepada para PKL dan kepada masyarakat secara luas? Terutama kepada masyarakat ya. Jadi lahirnya perda ini saya katakan tadi bentuk kepedulian pemerintah kepada PKL. Saya berharap masyarakat lebih bijak membantu pemerintah. Caranya begini. Tempat yang dilarang tolong jangan dibeli. Jangan dibeli. Jangan beli. Iya. Karena begini, pada saat sudah tempat favorit atau tempat yang paling bagus menurut PKL tapi tidak dibeli oleh masyarakat. Akhirnya pindah Kita juga akan pasti. hanya pindah juga pada sepi. Karena tidak mungkin lah kita melarang masyarakat, misalkan membeli. Tidak boleh secara masif kita sulit. Yang kedua, tolong jangan menghakimi Satpol PP pada saat kita berusaha untuk bertindak tegas. Oke. Karena kadang Satpol PP ini hanya Berani ke Satpol PP. berani ke PKL Ya, berani ke PKL. tanpa berpikir, karena jauh dari ini semua kita mementingkan masyarakat secara umum. Bagaimana sekarang kita mengembalikan fungsi air lancur dan masyarakat semua secara umum sudah, bahkan bukan hanya kita nih, orang luar sudah mengatakan Pamekasan sekarang hebat. Betul. Air lancur Diakui sudah air bersih. Jadi pemerintah daerah Pamekasan sudah berhasil mengembalikan fungsi pasok. Iya betul. Oke, siap. Itu ya pesan kepada masyarakat. Artinya apapun yang dilakukan oleh Satpol PP ini bukan kemudian untuk kepentingan kecil, tetapi untuk kepentingan yang lebih besar. Artinya bukan hanya bertaring kepada teman-teman PKL, tetapi ini untuk kepentingan masyarakat secara luas. Karena kepentingannya kepentingan besar, yaitu bagaimana fasilitas umum ini dipergunakan sebagaimana mestinya. Siap. Mas Andre, terakhir apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, Mas Andre? Jadi menurut saya kita yang masyarakat semuanya harus bersinergi, kemudian membangun kerjasama yang baik demi menciptakan kota Pamekasan ini yang lebih indah, lebih rapi, dan ini kan untuk kenyamanan kita semua. Jadi kalau kotanya sudah bagus, sudah rapi, tidak ada yang merasa dirugikan dan nyaman ada di Pamekasan. Jadi perlu kerjasama semua pihak, baik itu pemerintah, kemudian masyarakat ataupun pedagang. Sinergitas dari seluruh lapisan masyarakat demi kenyamanan bersama, kira-kira begitu. Siap. Terima kasih Pak Yusuf. Terima kasih Mas Andri atas waktunya. Tretan, terima kasih. Semoga perbincangan kami menjadi informasi yang mengedukasi, informasi yang utuh, sehingga masyarakat tidak menerima informasi yang sepotong-sepotong, sehingga kemudian terjadi mispersepsi, miskomunikasi, dan kemudian prasangka-prasangka buruk terhadap Pemkab Pamekasan. Terima kasih. Akhiron lillahi fi sabilil haq wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.